wabarakatuh. Mohon maaf, mungkin agak lama menunggu ya malam hari ini. Baik, langsung kita lanjutkan ya untuk materi kita. Sebelum kita lanjutkan, Anda sudah kuliah offline? Sudah mulai offline belum? Mulai Senin ini sudah mulai offline kelas C, D dan E? Suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Untuk kelas E kemungkinan besok Rabu, Pak, ada offline. Rabu ya. Jadi untuk sementara, tadi saya tanya ke Bu Ida, itu dari Kaprodi menyatakan yang sementara waktu yang offline adalah yang praktek dulu ya, artinya praktek memerlukan peralatan. Jadi sementara kita belum offline ya. Kalau nanti misalnya taruhlah bulan Desember diminta offline ya nanti rencana saya itu untuk teori mungkin kita tetap online seperti ini, kemudian yang offline adalah yang khusus prakteknya aja. Jadi nanti waktu jam praktek Anda hari apa, jam berapa, nah di situ nanti kita yang offline-nya gitu ya. Dan nanti kita coba nunggu konfirmasi lebih lanjut ya dari Polines nanti seperti apa gitu. Kalau sampai hari ini, kalau kebijakan di Prodi TI itu hanya beberapa mata kuliah yang praktek yang memerlukan peralatan secara fisik ya, yang praktek secara offline gitu ya, atau ada tatap muka secara offline. Kita lanjutkan materi kita. Izin record ya, Pak. Ya, silakan. Recording in progress. Kita lanjutkan di bab 3 yang kemarin sudah kita selesaikan untuk subbab 1 dan 2. Sekarang kita masuk ke bab 3.3 ya. Di materi yang ketiga, kita akan membahas tentang manipulating data in PLSQL ya, bagaimana memanipulasi data di dalam PLSQL gitu ya. Tentunya nanti ada kaitannya dengan perintah SQL juga gitu ya. Sasaran ya, this lesson cover the following objective ya. Pelajaran ini mencakup sasaran sebagai berikut ya. Pertama, construct and execute PLSQL statement that manipulate data with DML statement ya. Bagaimana nanti Anda membangun dan mengeksekusi statement PLSQL ya, yang mana nanti digunakan untuk memanipulasi data dengan statement DML ya, data manipulation language ya. Kemudian describe when to use implicit and explicit cursor in PLSQL ya. Menjelaskan ya kapan penggunaan daripada kursor implisit dan eksplisit ya, atau eksplisit ya di dalam PLSQL ya. Kemudian create PLSQL code to use SQL implicit cursor attribute to evaluate cursor activity ya. Yang berikutnya nanti kita akan membuat kode PLSQL ya untuk penggunaan
untuk penggunaan ya kursor implisit ya, atribut kursor implisit SQL ya untuk mengevaluasi aktivitas kursor ya. Apa itu kursor nanti akan kita pelajari berikutnya ya. Tujuan ya. You have learned that you can include select statement that return a single row in PL/SQL block ya. Jadi Anda telah mempelajari ya, bahwasanya Anda dapat menyertakan ya pernyataan atau statement select ya yang mengembalikan sebuah baris tunggal di dalam blok PL/SQL. The data retrieved by the select statement must be held in variable using the into clause ya. Jadi data yang diambil oleh statement select ya harus di handle ya atau harus disimpan juga bisa di dalam variabel menggunakan klausa into ya. In this lesson, we learn how to include data manipulation language or DML statement ya, such as insert, update, delete, and merge in PL/SQL block ya. Oke, nanti proses insert, update, delete atau merge ya di PL/SQL block ya. DML statement will help you perform tasks on more than a single row ya. Jadi pernyataan DML ya akan membantu Anda ya melakukan tugas lebih dari satu baris ya. Berikutnya create copy ya. Create copy of original table ya, karena nanti ada perubahan ya akibat dari perintah-perintah DML ini ya, sehingga Anda buat file kopinya ya, file salinan daripada tabel aslinya ya. It's very important that you do not modify the existing table, such as employees and department, because they will be need later in this course ya. Sangat penting ya bahwa Anda tidak mengubah ya. Anda tidak mengubah tabel yang sudah ada seperti ya tabel employees dan tabel departemen ya. Karena mereka tabel tersebut ya akan diperlukan ya nanti dalam kursus ini ya, artinya di pembelajaran berikutnya tetap diperlukan. Sehingga Anda diminta untuk membuat file salinannya gitu ya. File kopinya. Example in this lesson use the copy EMP table ya. Jadi nanti dari tabel employee misalnya akan kita buat salinannya namanya copy EMP ya. If you haven't already create the copy EMP table, do so now by exiting this SQL statement ya. Jadi jika Anda belum membuat tabel ya, membuat tabel copy EMP ya, Anda bisa lakukan saat ini ya, Anda jalankan statement SQL ini ya, create tabel ya, copy EMP as select bintang from employee ya. Artinya nanti Anda akan membuat tabel salinan daripada tabel employee namanya copy EMP. Di mana di select bintang berarti seluruh kolom yang ada di tabel employee berikut datanya akan diambil, ya, akan tercopy ke tabel yang baru yaitu copy EMP sebagai tabel salinannya gitu ya. Nah, berikutnya adalah manipulating data ya, manipulating data using PL/SQL ya. Matching to data by using DML command with in new PL/SQL block ya, insert, update, delete, and merge ya. Kalau insert berarti menyisipkan tabel, menyisipkan baris baru. Kalau delete di sini berarti menghapus, update
mengubah data yang ada di suatu baris ya. Kemudian kalau merge di sini ya, nanti biasanya lebih dari satu tabel ya. Nanti ada tabel target, ada tabel sumber gitu ya. Nanti apa yang dilakukan? Apakah update atau delete misalnya? Ataukah insert misalnya gitu ya. Berikutnya, you manipulate data in the database by using the DML command. Ya. Jadi Anda memanipulasi data di dalam database dengan menggunakan perintah DML, ya, data manipulation language. Ya. You can issue the DML command, ya, insert, update, delete, and merge, ya, without restriction in PLSQL. Ya. Jadi Anda ya dapat mengeluarkan ya perintah DML ya insert, update, delete, dan merge ya tanpa batasan di PLSQL ya. Insert statement ya add new row to the table ya. Jadi statement insert ya menambah baris baru ke tabel. Kalau update ya berarti memodifikasi baris yang sudah ada gitu ya yang ada di dalam tabel. Kalau delete berarti menghapus baris dari tabel ya. Saya kira sudah familiar dengan ya. The merge statement select row from one table to update and insert into another table ya. Jadi kalau statement merge itu ya memilih baris dari satu tabel ya untuk diupdate atau disisipkan ke dalam tabel yang lain. The decision whether to update or insert into the target table is based on a condition in the on clause ya. Jadi yang perlu Anda ketahui ya, keputusan ya, apakah nanti memperbarui atau menyisipkan data ya ke dalam tabel target didasarkan pada sebuah kondisi di dalam klausa on ya. Sebagai catatan di situ merge ya is a deterministic statement. That is, you can update the same row of the target table multiple times in the same merge statement. Sebagai catatan ya adalah merge. Ya. Merge adalah statement yang deterministik ya. Yaitu ya Anda tidak bisa atau tidak dapat memperbaharui ya baris yang sama pada tabel target ya. Pada tabel target ya beberapa kali dalam pernyataan merge yang sama. You must have insert and update object privilege in the target table and select privilege in the source table. Jadi untuk bisa melakukan perintah merge ya update dan delete ya berarti Anda harus punya hak istimewa ya hak privilege ya. Hak istimewa insert dan update pada tabel target atau tabel tujuan dan hak istimewa select pada tabel sumber gitu ya. Insert data. Tadi insert data digunakan untuk menambah baris baru ke sebuah tabel ya. Sebagai contoh di sini menambah informasi karyawan ke copy EMP table ya. Di situ insert ya begin ya awal dari blok PLSQL ya. Insert into copy EMP ya. Di sini ada kolomnya ya, kolomnya kita sebutkan. Nah, ini berarti secara eksplisit ya, secara eksplisit insert di mana kolom kita sebutkan ya. Employee ID, first name, last name, email ya, hire date, job ID, and salary. Kemudian ini values-nya ya, yang berkorespondensi dengan masing-masing kolom yang bersesuaian. One new row is added to the copy EMP ya.
Berikutnya update ya. The update statement ya modifies existing row in a table ya. Jadi memodifikasi ya baris yang sudah ada dalam sebuah tabel ya. Contoh di sini adalah menambah ya gaji dari semua karyawan dia yang job ID-nya adalah stock rec ya. Di sini ya. Ini ada V berarti variable ya yang merujuk kepada kolom di dalam suatu tabel ya. Di sini update-nya tidak ke employee tapi tabel copy-nya ya. Copy EMP set salary sama dengan salary dikalikan penambahan gajinya ya. Penambahan gajinya di sini tidak kelihatan ya. Kita tutup ini. Ya. Kalau di sini yang ketiga ya. Di sini mungkin tidak kelihatan juga ya. Karena ketutup. Ya, ini nilainya berapa ya? Artinya nanti artinya gaji ditambah sama dengan gaji ditambah di sini nilainya berapa, di sini ada ditentukan ya. Baik. Kemudian sini set salary ya diganti dengan salary plus V cell increase ya. Kemudian mereka yang job ID-nya adalah ST Corp ya. Kalau tadi update, sekarang delete ya. Delete adalah menghapus baris dari sebuah tabel ya. Misalnya di sini akan menghapus ya departemen 10 ya dari copy EMP table ya. Di sini V devno employee.department ya ID percent type titik 2 sebenarnya 10 ya. Berarti nanti mereka yang departemen 10 akan terhapus di sini ya. Delete from copy EMP ya, yang kita hapus adalah di tabel copy EMP-nya where departemen ID equal V underscore devno ya, yaitu 10. Ya, maka akan terhapus mereka yang bekerja di departemen 10. Departemen ID 10 gitu ya. Kemudian berikutnya adalah merge ya. The merge statement select row from one table to update and insert into another table ya. Jadi statement merge ya memilih baris dari satu tabel untuk diupdate dan atau disisipkan ya ke tabel yang lain ya. Insert or update row in the copy EMP tabel to match the employees table ya. Jadi penyisipan atau pengupdatean baris di dalam tabel copy EMP harus sesuai ya dengan tabel employee. Nah, di sini merge into copy EMP C using employees A ya. Jadi into di sini berarti copy EMP adalah sebagai tabel target, employees adalah sebagai tabel sumbernya gitu ya. On ya, adalah sebagai penghubungnya adalah employee ID ya di masing-masing tabel ya. Kalau employee employee ID-nya cocok ya, maka di sini when match then update set ya. Di sini C first name, C itu adalah copy ya, tabel copy akan sama dengan nanti E dot first name ya. E adalah tabel
nama lain atau nama alias dari tabel employees gitu ya. Nanti begitu seterusnya, ini maksudnya titik-titik ini berarti Anda diminta untuk meneruskan untuk kolom-kolom selanjutnya ya. Di sini juga sama, when not matched then insert value a.employee ID, a.first name, titik-titik, maksudnya di sini kolom di tengahnya ini ya. Misalnya setelah first name di sini ada a.email, kemudian apalagi, Anda lihat struktur tabelnya ya. Anda lihat struktur tabelnya, Anda lanjutkan baik untuk di bagian update maupun delete. Cara kerjanya bagaimana untuk mengetahui dia match atau tidak, cocok atau tidak ya. Berarti nanti tadi kan ada penghapusan ya tadi ya, ada penghapusan di slide sebelumnya tadi, nanti akan berpengaruh di sini ya. Nanti di tabel copy tadi kan ada beberapa data yang terhapus ya. Maka nanti yang cocok ya, artinya data di di employee ID yang di tabel employees itu sama dengan yang ada di tabel copy EMP ya, maka dia akan diupdate. Kalau di copy EMP ternyata tidak ada atau belum ada, maka akan insert seperti itu ya. Jadi cara kerjanya seperti itu. Sini ada ilustrasi datanya tidak ya? Oh, tidak ada ya. Jadi intinya seperti itu ya. Jadi intinya nanti dari klausa on ini akan menentukan kecocokan data yang ada di tabel sumber dan tabel target. Bila di tabel sumber ada, di tabel sumber juga ada, maka dia diupdate. Kalau di tabel target itu tidak ada, ya, di tabel sumber ada, di target tidak ada, maka nanti berarti not match, berarti nanti insert ya. Nanti disisipkan seperti itu ya. Jadi gunanya merge seperti itu. Itu information from a cursor ya. Ya, sekarang kita mengenal kursor ya, apa itu kursor? Mendapatkan informasi dari sebuah kursor. You look again at the delete statement in this PLSQL block ya. Coba Anda lihat kembali ya pada statement delete ya di dalam blok PLSQL ini ya. Di sini ada declare VDEPNO ya, employee ID, employees ya, tabel employee dot department ID /type sampai dengan 10. Delete from copy everywhere department ID equal v_devno ya. It will be useful to know how many copy row were deleted by the statement ya. Akan berguna untuk mengetahui ya berapa banyak baris ya yang dihapus oleh statement ini ya. Jadi dari perintah ini ya kira-kira berapa banyak baris yang akan dihapus ya. To obtain this information, you need to understand cursor. Jadi untuk mendapatkan informasi ini, kita perlu memahami namanya kursor. Sebentar ya, ini bawah saya kok banyak jam. Baik ya. Biasanya pakai kaos kaki ini enggak, jadi ada nyamuk.
Maka intinya untuk mengetahui informasi ini ya, atau untuk mendapatkan informasi ini Anda perlu memahami apa itu yang dinamakan dengan kursor gitu ya. Sekarang kita coba apa itu kursor ya. Every time an SQL statement is about to be executed, yeah, the Oracle server allocates the private memory area to store the SQL statement and the data that is uses, ya. Jadi setiap kali ya sebuah statement SQL ya akan dieksekusi ya, maka Oracle server ya atau server Oracle mengalokasikan ya, memori ya, private memory ya, untuk menyimpan pernyataan SQL ya dan data yang digunakan. This memory area is called an implicit cursor ya. Jadi area memori ini atau lokasi memori ini disebut dengan kursor implisit. Because this memory area is automatically managed by the Oracle server, you have no direct control over it. Ya. Jadi yang perlu Anda ketahui ya, karena area memori ini secara otomatis dikelola oleh server Oracle, Anda tidak dapat mengontrol secara langsung terhadapnya. Artinya terhadap bagaimana pengalokasian area memori ini, gitu ya. However, you can use predefined PLSQL variable called implicit cursor attribute to find out how many rows were processed by the SQL statement. Ya. Namun Anda dapat menggunakan variabel PLSQL ya, yang telah ditentukan ya, yang disebut dengan atribut kursor implisit gitu ya. Untuk apa atribut kursor implisit itu? To find out how many ya, untuk mencari ya, atau untuk mengetahui ya berapa banyak baris yang diproses oleh statement SQL itu ya. Jadi itu gunanya kursor ya. Implicit and explicit kursor ya. Jadi ada kursor itu ada implicit, ada explicit maksudnya ya. There are two type of kursor ya. Jadi di sini ada dua jenis kursor ya. Yaitu implicit dan explicit kursor. Implicit cursor defined automatically by Oracle for all SQL data manipulation statement and for queries that return only one row. Jadi kursor implisit ya ditetapkan secara otomatis oleh Oracle ya. Oleh Oracle untuk semua pernyataan ya manipulasi data SQL dan untuk query yang dikembalikan hanya satu baris. And then an implicit cursor is always automatically named SQL ya. Jadi sebuah kursor implisit selalu otomatis bernama SQL. Kemudian yang berikutnya adalah explicit cursor ya. Defined by the PLSQL programmer for queries that return more than one row. Jadi kalau implisit itu oleh sistem yang menamai atau yang mengendalikan. Kalau explicit cursor ya didefinisikan oleh pemrogram PLSQL ya untuk query ya yang mengembalikan lebih dari satu baris gitu ya. Itu bedanya implicit dan explicit cursor. Berarti nanti Anda tahu kapan harus mendefinisikan kursor secara implisit atau secara eksplisit. Nah, berikutnya
cursor attribute are automatically declarable that allow you to evaluate what happened when a cursor was last used. Ya. Jadi atribut kursor ya secara otomatis dideklarasikan adalah variabel yang dideklarasikan secara otomatis. Ya. Jadi atribut kursor adalah variabel yang dideklarasikan secara otomatis yang memungkinkan Anda untuk mengevaluasi ya, apa yang terjadi ketika ya, kursor telah digunakan atau terakhir digunakan. Atribut for implicit cursor prefaced with SQL ya. Jadi atribut untuk kursor implisit ya diawali dengan SQL. Ya. Use this attribute in PL/SQL statement, but not in SQL statement. Gunakan atribut ini dalam pernyataan PL/SQL, ya, tetapi tidak di dalam statement SQL. Using cursor attribute, you can test the outcome of your SQL statement. Dengan menguji atribut kursor, ya Anda dapat dengan menggunakan atribut kursor, Anda dapat menguji, hasil dari statement SQL Anda. Nanti di sini ada atributnya, ya. Ada SQL %font, SQL %not font, SQL %row count. Kalau font, ya di situ atribut boolean, ya boolean atribut yang mengevaluasi ke true jika paling jika pernyataan ini ya. Jika pernyataan SQL baru ini dikembalikan setidaknya satu baris. Paling tidak satu baris. Ya. Jika ya statement SQL setidaknya dikembalikan satu baris. Kemudian ada SQL %not font. Ya. Boolean attribute that evaluate to true if most recent SQL statement did not return even one row. Ya. Atribut boolean yang mengevaluasi true jika pernyataan SQL terbaru tidak mengembalikan bahkan satu baris pun. Kemudian row count, ya, integer value that represent the number of row affected by the most recent SQL statement. Ya. Itu berupa nilai integer yang mewakili jumlah baris yang dipengaruhi oleh pernyataan SQL terbaru. Jadi ada 3 atribut ini yang bisa Anda libatkan di dalam kursor. Ya. Using implicit cursor attribute. Ya. Nah di sini contoh 1. Delete row that have to specific employee ID from the copy employee empty table. Ya. Anda hapus baris ya yang mempunyai employee ID tertentu ya dari copy MP. Ya. Misalnya di situ. Kemudian print the number of row deleted ya. Kemudian cetak jumlah baris yang dihapus ya. Di sini adalah dev no ya, departemen ID 50. Jadi nanti akan terhapus di tabel copy MP ini yang departemen ID-nya adalah 50. Nah, di sini nanti akan tertampil ya, di sini adalah SQL %row count ya, berarti menampilkan berapa jumlah baris yang dipengaruhi oleh perintah delete ini ya.
nanti akan tertampil berapa jumlah baris yang terhapus ya. Di sini row deleted. Nanti berapa. Contoh yang kedua, update several row in copymp table, print the number of row updated. Kalau tadi dihapus, sekarang di apa? Sekarang akan diupdate ya. Nah di sini dari tabel copymp ya gajinya akan ditambah dengan 800 ya. Bagi mereka yang job ID-nya adalah ST Clark. Jadi nanti dari dari update ini kira-kira berapa baris data ya yang terpengaruh ya, yang terupdate. Lalu di sini adalah SQL persen row count ya. Berapa jumlah baris ya yang terupdate. Maka akan ketahuan nanti berapa baris. Using implicit cursor attribute ya, menggunakan atribut kursor implisit ya, good practice guideline ya, pedoman praktek yang baik ya. Look at this code which create a table and then execute a PLSQL block ya. Coba Anda lihat kode berikut ya, yang mana menciptakan sebuah tabel dan kemudian mengeksekusi sebuah blok PLSQL ya. Determine what value is instead into results ya. Kemudian tentukan ya nilai apa yang dimasukkan ke dalam results gitu ya. Sini create artinya ke dalam tabel result ya, create tabel results number ya. Jadi kita menciptakan sebuah tabel namanya results ya. Dia punya kolom ya, satu kolom namanya numero, tipenya adalah number, ada 4 digit ya. Dan bikin update copymp set salary ya. Kemudian salary plus 100 ya. Where job ID sama dengan ST Clark ya. Kalau tadi ditampilkan, sekarang hasil daripada kursor yang pengaruh perintah ini ya, update ini, maka di sini disimpan di insert into result ya. Kolomnya adalah numero, value-nya adalah SQL persen row count. Kalau tadi langsung ditampilkan, kalau ini bedanya dimasukkan ke dalam tabel ya, tabel baru namanya results. Berikutnya insert ya. To insert the value in the result table, we must save the SQL row count value in a declared variable. The value is divided by path line. Di sini ya, declare v row count integer. Bikin update copymp set salary dengan salary plus 100 where job ID sama dengan ST Clark ya. Di sini ditampilkan ya. Kalau ini ditampilkan ya, berapa baris di dalam copymp yang telah diupdate. Kemudian di sini SQL row count-nya kita simpan dalam variabel, kemudian kita masukkan ke variabel results ya. Kemudian kalau ini untuk membandingkan apakah hasil yang ditampilkan secara langsung dengan hasil yang disimpan di tabel result kemudian ditampilkan ini berbeda atau tidak ya.
Nanti bisa Anda praktekkan ya antara hasil yang di tengah ini ya, yang penampilan pertama dengan hasil yang kedua. Ya. Nah, itu untuk materi yang ketiga ya tentang statement DML ya, memanipulasi data di PLSQL ya. Kita ada pertanyaan ya. You can use implicit cursor attribute suggest SQL percent row directly inside DML statement. Di sini insert into log table value state user SQL row count. Kira-kira benar atau salah ini? Kalau tadi hanya satu kolom ya, hanya satu kolom. Nah, ini berarti log table ini, tabel log table. Kalau ini kan perintah SQL ya. Tadi katanya kalau di keterangan tadi harus lewat blok PL/SQL. Berarti di sini saja false ya. Ya. Kenapa benar? Karena ini adalah kalau ini adalah perintah SQL. Ya. Tadi untuk SQL row count harus apa? Harus berada di blok PL/SQL. Ya, tidak bisa langsung di dalam statement SQL seperti ini. Ya. Jadi itu yang harus menjadikan catatan Anda. Ya. You declare an implicit cursor in the declare section of a PLSQL block, true or false. Ya. Anda mendeklarasikan sebuah kursor implisit ya di dalam bagian declare ya pada sebuah blok PLSQL. Ini true ya. Jawabnya benar. Seperti contoh tadi, oh salah ya, false. Ya, kita view results ya. Ini salah. Kalau implisit kan dia langsung ya. Kalau yang dideklarasikan di bagian declare berarti dia yang eksplisit ya. Ya. Ya, kita masuk ke materi yang keempat ya di bab 3. Di sini kita akan membahas tentang using transaction control statement ya. Bagaimana kita menggunakan statement control transaction ya. Jadi untuk mengontrol transaksi. Apa sih mengontrol transaksi itu? Yang dimaksud transaksi di sini apa? Baik, this lesson cover the following objective ya. Pada pelajaran ini ya. Mencakup sasaran sebagai berikut ya. Sasarannya apa aja di sini ya.
Yang pertama, define a transaction and provide an example, ya. Mendefinisikan sebuah transaksi, ya, dan memberikan sebuah contoh. Apa sih transaksi itu, gitu ya. Kemudian kemarin di materi database programming with SQL kita nggak sempat menjelaskan ini ya karena waktunya habis kemarin. Ya. Dan akan nanti kita coba jelaskan di sini ya. Dan construct and execute a transaction control statement in PLSQL ya. Bagaimana Anda membangun dan mengeksekusi sebuah statement kontrol transaksi ya di dalam PLSQL. Shine Oracle Application Express automatically commit change. The following information will be presented as if you were issuing the command in the installed local environment with the ability to use commit and rollback. Ya. Jadi sejak Oracle Application Express ya secara otomatis melakukan perubahan, ya auto commit berarti ya. Informasi berikut akan dijanjikan bagaimana atau seperti jika Anda mengeluarkan perintah ya di dalam lingkungan terinstall atau lokal dengan kemampuan untuk menggunakan commit dan rollback ya. Kemarin belum sempat nyoba saya belum sempat download ya untuk install lokalnya ya. Coba nanti kita coba upayakan ya. Kemudian berikutnya ya. In this lesson, you learn how to include a transaction control statement, suggest commit, rollback, and shape point in PLSQL ya. Jadi dalam pelajaran ini Anda akan belajar bagaimana menyertakan statement kontrol transaksi seperti commit, rollback, dan shape point ya di dalam PLSQL ya. Mungkin istilah ini bagi Anda barangkali agak kurang familiar barangkali ya. Kalau Anda mungkin pernah belajar MySQL ya, Anda mungkin tidak mengenal ketiga perintah ini ya. A transaction often have multiple path or step. Jadi transaksi seringkali memiliki banyak bagian atau tahapan ya, atau langkah gitu ya. If something happen to prevent, say, that step from completing, database integrity is maintained because step 1 and 2 didn't actually change the database because a commit statement was never issued. Ya. Jadi jika terjadi sesuatu yang mencegah, ya, katakan tahap ketiga atau langkah ketiga, ya, dari penyelesaian integritas data ya atau integritas database ya dipertahankan ya, dipertahankan ya sebab tahap 1 dan 2 ya. Tahap 1 dan 2 tidak benar mengubah database ya. Karena pernyataan atau statement commit belum dikeluarkan. Rollback and shape point statement give you additional control in processing transaction ya. Nanti Anda menggunakan ya statement rollback dan shape point ya yang memberikan kontrol tambahan kepada Anda ya di dalam proses transaksi ya. Atau di dalam memproses transaksi. Database transaction, apa sih itu? Transaksi database ya. Apakah seperti orang bertransaksi jual beli gitu? Ya, tentunya berbeda ya. A transaction is an inseparable list of database operation that must be executed either in its entirety or not
at all. Ya. Jadi sebuah transaksi adalah sebuah daftar yang tidak terpisah, ya, yang tidak terpisahkan dari operasi database, ya, yang harus dijalankan baik secara keseluruhan atau tidak sama sekali. Jadi serangkaian daripada transaksi, apakah nanti bisa dijalankan sebagian atau keseluruhan atau bahkan tidak sama sekali, artinya semuanya dibatalkan, gitu ya. A transaction maintain data integrity and guarantee that the database is always in a consistent state. Jadi transaksi di sini ya menjaga integritas data ya, dan jaminan bahwa database selalu di dalam keadaan yang konsisten. Artinya kalau ada perubahan-perubahan yang tidak sengaja, maka nanti bisa dikembalikan lagi ke proses atau kondisi sebelumnya. Nah, example of a transaction, ya, contoh sebuah transaksi. To illustrate the concept of a transaction, consider the banking database, ya. Jadi untuk mengilustrasikan konsep transaksi atau sebuah transaksi, ya, coba pertimbangkan atau perhatikan sebuah database perbankan. Ya. When a bank customer transfer money from a saving account to a checking account, the transaction can consist of three separate operation. Jadi ketika seorang nasabah, ya, nasabah bank mentransfer uang dari rekening tabungan ke rekening ini ya, giro gitu ya, tabungan, maka di situ transaksi dapat terdiri dari 3 operasi terpisah. Ini rangkaian transaksinya, ya. Ada decrease saving account balance, ya. Jadi mengurangi rekening tabungannya, ya. Atau increase checking account balance atau menambah ke rekeningnya, gitu ya. Kemudian record the transaction in the transaction journal. Kemudian penyimpanan transaksi ini ke dalam jurnal transaksi. Example of transaction. What will happen if 3 were insufficient fund in the saving account? Apa yang akan terjadi jika dana di rekening tabungan tidak mencukupi? Misalnya dia mau transfer 1 juta, ternyata uangnya hanya 500.000, itu kan tidak mencukupi. Well, the fund still is added to the checking account, ya. Apakah dana tersebut masih akan ditambahkan ke rekening giro? Ya. Will an entry be logged in the transaction journal? Ya. Maka apakah entry akan dicatat di dalam jurnal transaksi? Ya. Sini, what do you think should happen? Ya. Menurut Anda apa yang terjadi? Update saving account set balance sama dengan set balance min 500 where account misalnya 3209. Di sini pengurangan pengurangan ininya ya, saldonya gitu ya. Dikurangi 500 ya dari saldo yang ada.
Kalau di sini ini penambahan ya, penambahan. Artinya dari akun 3208. Kemudian ini dimasukkan ke dalam jurnal ya, dalam jurnal transaksi. If all three SQL statements can be performed to maintain the account is proper balance, the effect of the transaction can be committed or applied to the database table. Maka di sini ya, jika ketiga transaksi dapat dilakukan untuk menjaga rekening dalam keseimbangan yang tepat, ya, efek dari transaksi dapat dilakukan ya, atau diterapkan ke tabel database ya. Artinya ada pengurangan account, jika oke maka bisa menambah gitu ya, menambah saldo ya. Jika oke maka nanti bisa menyimpan ya transaksi dalam jurnal transaksi. Maka di sini if oke juga nanti commit. Kalau commit berarti nanti transaksi itu bisa tersimpan di dalam tabel dari database ya, di mana data itu disimpan. Ya. However, if a problem suggests insufficient fund, invalid account number, or a hardware failure prevent, one or two of the statement in the transaction from completing, the entire transaction must be rolled back or reversed out, yeah, so that the balance of all account is correct. Ya. Kalau tadi semuanya oke, ya, sekarang ada permasalahan gitu ya. Namun jika masalah seperti di sana tidak mencukupi atau mungkin nomor rekening tidak valid gitu ya, atau kegagalan pada perangkat keras ya, mencegah satu atau dua pernyataan dalam transaksi untuk diselesaikan ya, maka seluruh transaksi harus di rollback ya, harus digulung kembali ya, atau di reverse kembali ya, sehingga ya balance atau saldonya sehingga ya saldo semua akun benar gitu ya. Maka di sini misalnya ketika pengurangan akun ya oke ya, maka increase check akun ya. Kemudian if not oke, maka kalau tidak oke maka dia akan rollback. Rollback itu akan kembali ke titik semula gitu ya. Ke titik semula sehingga nanti di sini perubahan-perubahan ini akan digagalkan ya. Transaction control statement ya, pernyataan atau statement kontrol transaksi. You use transaction control statement to make the change to the database permanent or to discard them. Ya. Jadi Anda menggunakan pernyataan atau statement kontrol transaksi ya untuk membuat perubahan ya permanen pada database atau ya atau untuk membuang mereka, artinya untuk menggagalkan. The three main transaction control statement are ya ada 3 pernyataan kontrol transaksi utama yaitu commit, rollback, dan save point. Ya. The transaction control command are valid in PLSQL and therefore can be used directly in the executable or exception section of a PLSQL block. Ya. Jadi perintah kontrol transaksi ya, adalah tepat ya digunakan di dalam valid ya, tidak ada masalah di dalam PLSQL ya, dan oleh karena itu dapat digunakan secara langsung ya di bagian executable ya, di bagian eksekusi ya, atau
di bagian eksepsi ya pada sebuah blok PLSQL. Nah, kita sekarang mengenal commit ya. Commit is used to make the database change permanent ya. Jadi commit ya ini digunakan untuk membuat perubahan database secara permanen. Ingat ini tidak bisa Anda lakukan ya di dalam Oracle Application Express yang versi online-nya ya. Nanti kita coba yang versi offline-nya ya. Karena yang di versi online itu auto commit ya. Begitu Anda insert into ya tabelnya apa, value-nya apa, kalau tidak ada kesalahan nanti langsung berubah secara permanen ya. Nah, artinya di sini kalau belum di-commit ya, maka nanti perubahan itu baru disimpan di buffer saja, belum disimpan secara permanen di dalam database ya. If a transaction end with a commit statement, all the change made to the database during the transaction made permanent ya. Jika transaksi diakhiri dengan pernyataan commit ya, semua perubahan yang dibuat ke database selama transaksi tersebut dibuat secara permanen, artinya tersimpan ke dalam database. The keyword end signal end of a PLSQL block, not the end of a transaction ya. Jadi end di sini bukan bukan menandakan akhir dari kata kunci end di sini ya, menandakan akhir dari sebuah blok PLSQL ya, bukan akhir dari sebuah transaksi ya. A transaction may include multiple PLSQL block and nested PLSQL block ya. Jadi transaksi dapat mencakup beberapa blok PLSQL atau blok PLSQL bersarang. Berikutnya rollback. Apa itu rollback ya? Rollback is for discarding any changes that were made to the database after the last commit ya. Jadi rollback ya adalah untuk membuang ya beberapa perubahan apapun yang dibuat ke database ya setelah commit ya terakhir, setelah commit terakhir. If the transaction fail or end with the rollback, then none of the statement take effect. Jika transaksi gagal atau diakhiri dengan rollback, maka tidak ada statement ya yang berlaku. In example, only the second insert statement add a row of data ya. Di dalam contoh hanya satu ya. Hanya statement insert kedua ya ditambahkan sebuah baris data ya. Anda lihat di sini insert into a table value dan 3,4 rollback. Begitu rollback nanti dia akan kembali. Ini tidak, perubahan ini tidak akan tersimpan di dalam tabel table ini ya. Kemudian insert into ini insert yang pertama ya, ini insert yang kedua. Kalau di rollback dia akan kembali lagi. Artinya perintah ini akan hasil dari perintah ini akan dibuang karena belum disimpan di tabel table secara permanen, tapi baru di level buffernya ya. Kalau yang kedua insert into table value 5,6 commit. Begitu di commit maka dia akan tersimpan ya. Insert ini ya dengan value ini akan disimpan secara permanen ke dalam database.
pertanyaannya adalah, apakah satu perintah satu commit, Pak? Kira-kira jawabannya apa? Apakah satu perintah, misalnya di sini insert into, kemudian harus satu commit, Pak? Kira-kira gimana? Nanti insert into variable value-nya apa? Commit. Di bawah commit nanti insert into lagi variable value, ya, nilainya apa lagi, kemudian commit lagi. Seperti itu. Ataukah kita bisa, misalnya saya contohkan di sini ya. Jadi tadi saya jelaskan lagi ya. Jadi dengan adanya rollback, ya, misalnya di sini ada Anda misalnya insert beberapa kali, misalnya di sini 5, 6, ya. Kira-kira seperti ini bisa enggak? Halo? Misalnya saya, sebentar ya. Ini ada 3 kali insert, kemudian saya rollback. Kira-kira apa yang terjadi? Halo? Bisa didengar suara saya? Bisa didengar suara saya? Mas Restu, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Ya. Kira-kira seperti ini efeknya apa? Apa yang terjadi kalau di sini saya 3 kali insert, ya, kemudian di sini kemudian saya rollback, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kalau kita rollback, maka semua perubahan di sini ada penambahan di sini, maka semua akan kembali ke kondisi sebelumnya. Berarti semua perubahan ini akan, tadi ingat, sebelum di-commit, maka perubahan itu baru disimpan di buffer. Ya. Jadi ini semua, ya, baru disimpan di
baru disimpan di buffer saja, ya. Belum disimpan secara permanen di di tabel ini, ya, di tabel belum tersimpan secara permanen di sini, ya. Sehingga ketika rollback, ya maka perubahan semua yang ada di sini, ya menyisipkan data baru di sini, maka akan dibuang, ya, discard, ya, dibuang, tidak terjadi perubahan, ya. Kalau seperti ini bisa tidak? Insert, ya, kemudian commit. Kira-kira apa yang terjadi kalau yang ini? Kalau begitu commit, maka di sini, ya, kalau discrete tadi dibuang, ya, kalau commit ini, ya, maka semua akibat dari ini, ya, di commit, maka semua nilai yang sudah disimpan ini, maka dia akan secara permanen, ya, kalau tadi masih di buffer, ya, posisi dari buffer ini, ya, ini tadi sebelum commit ini adalah posisi sama, ya, di buffer, ya. Maka nanti dari sini semua data ini, ya, begitu di commit, maka dia akan masuk secara permanen ke tabel ini, gitu, ya. Jadi commit ini tidak harus tidak harus satu perintah kemudian commit, ya. Bisa nanti beberapa perintah baru commit bisa, gitu, ya. Kalau satu perintah commit nanti agak ini, ya. Jadi jangan buru-buru commit, ya. Kalau nanti ternyata ada kesalahan, ya, nanti Anda bisa rollback, gitu, ya. Bisa dimaksud penjelasan ini? Bisa dimengerti? Mas Dimas? Bisa, Pak. Bisa, ya. Baik, kita coba lanjutkan dulu yang setelahnya. Menutupi, ya, kita harus hapus, ya. Clear all drawing. Baik. Jadi baik rollback ataupun commit itu bisa beberapa perintah yang dikeluarkan baru rollback atau beberapa perintah dikeluarkan baru commit. Ya. Intinya kalau rollback dia akan di-discard, dia akan dibuang perubahannya, tidak disimpan secara permanen di tabel. Kalau commit nanti akan tersimpan. Ya. Nah, sekarang kita kenal save point, ya. Bedanya apa? Nah, misalnya, taruhlah saya tidak ikuti di situ, ya. Misalnya di sini ada dua perintah yang Anda keluarkan, misalnya insert yang pertama, kemudian
Ada insert pertama, kedua, kemudian shape point, ya, Anda tandai. Jadi shape point ini adalah menandai, ya. Kemudian di sini misalnya Anda shape point 2. Apakah insert semua, Pak? Kalau contoh di sini apa? Kemudian insert semua, ya. Baik, coba saya contohkan, ada enggak tadi yang update, ya. Kebetulan saya tidak tahu ini apa, pair table ini apa, untuk ininya, ya, untuk kolomnya apa saja namanya di sini tidak disebutkan, ya, di pair table ini. Ya. Intinya, ya, di sini tidak harus insert, ya, update juga bisa, delete juga bisa, ya. Ya, anggap saja ini delete gitu, ya. Kalau tadi rollback, ya. Anda nanti bisa melakukan seperti ini, rollback to, misalnya my sp_1. Nah, di sini shape point ini adalah menandai atau tanda sebagai blok dari beberapa pernyataan yang Anda berikan, ya. Maka di sini, ya, ini akan ada blok ini, 2 kali perintah ini akan ini adalah blok untuk SP1, ya. Jadi di sini adalah blok untuk my_sp1, ya. Nah, kalau di sini ada apa? Ada, kemudian di sini ada perintah lagi, kemudian di sini ada shape point my_sp2. Maka ini blok pertama, ini blok kedua. Apakah satu, Pak? Ya boleh beberapa, ya, tidak hanya satu. Kemudian di sini ada rollback to my SP1, ya, shape point 1. Kalau ini ada rollback seperti ini, maka dia akan ke sini, akan lompat ke sini. Kalau seperti ini, kira-kira kalau ini dikeluarkan di sini rollback to my shape point 1, ya. Kira-kira apa yang terjadi? Data mana yang tersimpan secara permanen setelah ini kemudian commit? Yang saya tanyakan, akibat rollback ini, kira-kira yang bagian ini bagaimana? Bagian ini gimana yang kita tandai sebagai my shape point 2? Maka ini akan di-discard, ya. Akan dibuang, ya.
artinya akan dibuang dari buffer. Ya. Maka nanti setelah ini kemudian ada insert, ya, berarti nanti yang tersimpan secara permanen, ya, adalah ini, ya. Yang warna hijau ini yang nanti akan tersimpan secara setelah ini commit, ya, maka akan tersimpan ke tabel fire table secara permanen, ya. Sedangkan yang di sini yang insert yang ketiga ini akan di discrete, ya, akan dibuang, ya. Jadi nanti seperti itu, ya. Jadi save point itu sebagai blok, ya, untuk menandai satu atau lebih transaksi yang diberikan. Supaya apa? Supaya nanti kalau ada kesalahan, Anda bisa lompat ke ke blok yang sebelumnya, gitu ya. Pak, kalau tidak ada save point gimana? Kalau tidak ada save point, maka Anda tidak bisa melompat ke suatu titik, gitu ya, ke suatu blok transaksi, gitu ya. Akibatnya ya Anda akan harus rollback semua, gitu ya. Semua akan dihilangkan, gitu ya. Jadi kalau save point intinya membuat blok untuk transaksi, bisa satu atau lebih transaksi, kemudian ada save point 1, kemudian ada transaksi lagi save point 2 dan seterusnya. Apakah namanya harus seperti ini, Pak? Tidak, namanya terserah Anda, ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Gimana? Jadi itu namanya kontrol transaksi itu seperti ini, ya. Jadi yang dikontrol adalah perintah-perintah atau pernyataan DML, baik insert, update atau delete, ya. Atau coba saya contohkan, ya. Kita ganti tabelnya. Tadi di sini, ya. Nah, kita ganti, misalnya di sini ada delete from copy MB, harusnya di satu tabel, ya. Tidak bisa terus ini, sebetulnya bisa sih, ya, sebetulnya bisa kalau multi tabel, cuman sebaiknya diacu di tabel yang sama. Sudah, ya, tadi misalnya devno-nya ini kan belum di, taruhlah ini 10 gitu, ya. Kita langsung aja 10. Misalnya saya point 1. Yang update mana? Misalnya ini insert, ya, kita contohkan yang
Misalnya setelah ini ada save point 1 gitu ya. Jadi ada insert, ada delete, ada insert misalnya ya. Atau insert dulu lah gitu ya misalnya. Kemudian di sini update. Delete ya, maaf ini kita tandai dengan save point. Sebetulnya bisa beberapa ya. Misalnya mungkin biar tidak bingung, saya turunkan aja, walaupun nanti tidak ini ya. Nah, kira-kira apa yang terjadi ya? Kalau di sini ada rollback to save point 1 ya, berarti dia akan ini misalnya insert kita tandai sebagai blok save point 1 ya. Kemudian delete save point 2 ya. Ingat sebelum commit semua perubahan adalah di buffer ya. Sehingga di sini kalau kita rollback to save point 1 ke sini ya. Berarti nanti yang di sini delete karena tadi masih disimpan di buffer, maka ini akan akan digagalkan gitu ya, akan di record apa saja yang di tabel copy EMP yang sudah terhapus ya, yang tadi departemen ID-nya adalah 10, maka kan dibuang. Perubahan ini akan dibuang. Maksudnya dibuang gimana Pak? Kan sudah dihapus ya. Artinya apa? Dibuang dalam hal ini adalah datanya akan dikembalikan ke data sebelumnya ya. Perubahannya akan dibuang ya. Maka data akan dikembalikan sebelum adanya penghapusan ini ya. Misalnya ya, misalnya dari delete ini ada 5 record gitu yang terhapus ya. Misalnya berarti mereka yang departemen ID-nya 10 ada 5 orang misalnya, maka akan dikembalikan lagi yang 5 data atau record yang atau baris tadi yang terhapus, di sini nanti akan kembali ya. Misalnya di sini ada akibat dari ini ya. Misalnya ada 5 baris ya. Terhapus ya. Tulis gini agak sulit ya. Ya. Misalnya terhapus ya. Maka dari 5 baris atau record yang terhapus ini, dengan adanya di sini rollback to save point 1, maka ini akan perubahannya akan dibuang. Dibuang dalam artian apa? Nanti record ya 5 record yang terhapus ini ya akan dikembalikan lagi ya. Akan akibat dibuang ini artinya akan dikembalikan lagi ke
posisi semula, ya, belum ada penghapusan ini, ya. Kemudian di sini setelah rollback di sini ada update. Maka ketika ini commit di sini, maka di dalam tabel yang nanti perubahan secara permanen, ya, perubahan secara permanen adalah bagian yang ini, insert ini, dan bagian yang update di sini. Yang delete gimana, Pak? Yang delete ini tidak jadi, ya, tidak jadi diterapkan secara permanen ke tabel copy EMP, ya. Oke, nanti saya coba install yang ini, ya, yang versi offline. Ya, saya berharap untuk kontrol transaksi ini bisa bisa dipraktekkan, ya, nanti biar nanti lebih jelas gitu, ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi tidak hanya satu transaksi, misalnya ada 5 transaksi, kemudian Anda tandai sebagai save point, ya, my save point 1, ya. Kemudian ada transaksi lagi 1 atau lebih my SP2, ya, misalnya, ya. Jadi tidak hanya satu transaksi. Kalau contoh di sini satu transaksi, ya. Kalau nanti Anda rollback ke satu titik, ya, ke satu titik blok, maka perubahan yang ada atau perintah-perintah yang ada di antara blok yang dituju ke blok yang sampai rollback itu akan perubahannya akan dibuang, akan dikembalikan lagi ke titik semula, ya. Nah, artinya apa? Artinya selama Anda belum commit di sini, ya, perintah commit ini belum Anda keluarkan, maka perubahan hanya di sisi buffer saja. Jadi ketika ini disimpan, ya ini di dalam buffer. Ini juga, perubahan ini juga di dalam buffer. Baru kalau di commit, maka dia akan secara permanen disimpan di tabel yang dimaksud, yaitu tabel copy EMP. Kalau ada rollback, maka dia akan dibuang. Saya tidak tahu di sini kalau ada bahasan rollback all, ya. Karena ada rollback to save point, ya, rollback to save point, dan ada rollback all. Kalau rollback all, dia akan semua perubahan di atas perintah rollback ini akan dihilangkan semua, ya, akan dikembalikan ke posisi semula, ya, rollback all. Cuman di materi ini kok tidak dibahas tentang rollback all, ya. Saya kira gitu untuk kontrol transaksi, ya. Semoga Anda bisa lebih jelas, ya, bagaimana transaksi yang terjadi di dalam database, ya, bahwa yang dikontrol adalah transaksi-transaksi terkait dengan perintah-perintah DML, ya, data manipulation language, ya, baik insert data, delete data ataupun update data, ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan DDL, ya. Karena level dari transaksi di sini adalah transaksi data, ya, dan transaksi baris datanya, gitu, ya. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan, silahkan. Ada pertanyaan? Nomor absen 1, kelas 1E, ada pertanyaan? Belum, Pak. Nomor 11, kelas 1C, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada. Nomor 20,
kelas 1D, ada pertanyaan? Nomor absen 20, kelas 2D, ada pertanyaan? Nomor 20 keluar, Pak. Ada pertanyaan tentang statement atau pernyataan kontrol transaksi. Ya. Baik, sudah jam 9 ya. Gimana, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Cukup? Mas Divandra cukup? Dari saya cukup, Pak. Yang cukup. Mas Dani cukup? Saya Mbak, Pak. Ini ada pakai Y, Dani Tegar Pra, sama-sama Daninya ya. Pak Dani Kurniawati dan Mas Dani Tegar ya. Mas Imran, ada pertanyaan? Tolong ya, kalau Anda misalnya izin ke mana, mungkin perlu ke belakang atau perlu sedikit, ya Anda mungkin bisa tulis di kolom chat ya. Saya tidak ingin Anda hanya sekedar Anda bergabung, habis itu off cam, kemudian Anda pergi entah kemana gitu ya. Jadi tolong ya kita sama-sama ikuti ya. Nanti yang rugi Anda sendiri ya. Kalau Anda hanya join kemudian off cam, kemudian Anda tidak memperhatikan ya. Jadi Anda berhak untuk bisa paham apa yang disampaikan oleh saya atau mungkin dosen-dosen yang lain ya. Jadi jangan menjadi peserta yang goib gitu ya, mahasiswa goib. Ada yang mau menjadi mahasiswa goib? Artinya begitu bergabung ya sudah langsung off cam, langsung main atau meninggalkan yang penting nanti sampai jam yang sudah ditentukan Anda nongol lagi gitu ya. Nanti yang rugi Anda sendiri ya. Jadi minta tolong Anda coba ya kita tertib ya. Baik, silakan kalau tidak ada pertanyaan untuk screenshot mulai dari kelas 2C silakan. Kelas 3-2C dimohon untuk on kamera. Screenshot dalam 1, 2, 3. Silakan kelas 2D. Terima kasih, Pak. Yuk sama-sama Mas Nur dan teman-teman semuanya. Oke, untuk silakan. Kelas IK 2D bisa on cam. Ya, silakan. Pak Luki bisa off cam dulu.
Oke, untuk IKA 2D bisa on cam. Ya 2D Mbak Kirana, ya. Mbak Dwi silakan off cam. Oke, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sudah Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Mas Bintang. Berikutnya 2E silakan.